Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu ada karena dia terjangkau oleh panca indera, sementara Allah tidak terjangkau oleh panca indera, berarti Allah nggak ada dong kalau begitu. Itu jawaban salah. Kita mengatakan Allah ada bukan karena dia terlihat, dan memang dia tidak akan bisa terlihat karena dia tidak terbatas. Kita mengatakan Allah ada, saya ulangi, bukan karena dia bisa dijangkau oleh panca indera. Kita mengatakan dia ada karena ada dampaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala kita katakan ada. Nih, ini pertanyaan sederhana Pak, tapi sebagian muslim gak bisa menjawab pertanyaan ini. Anda mengatakan Allah itu ada, Tuhan itu ada. Pertanyaannya adalah, kenapa dia disebut ada, kenapa dia itu dikatakan ada, dan kapan sesuatu itu bisa dikatakan ada? Soal sahal, soal terlihat gampang, tapi untuk jawabnya orang kadang-kadang salah. Saya ulangi sekali lagi. Allah itu kita katakan ada. Pertanyaannya adalah kapan sesuatu itu dikatakan ada? Oke. Sekarang kalau kita melihat handphone ini ada. Kenapa kita katakan ada? Ada sebagian orang mengira ya karena dia terlihat. Karena dia terlihat maka dia ada. Itu jawaban salah. Karena kalau seandainya keberadaan itu digantungkan sama keterlihatan, berarti kalau Allah tidak terlihat, berarti dia nggak ada dong. Kan Anda mengatakan sesuatu ada karena terlihat, sesuatu itu ada karena terjangkau oleh panca indera. Itu salah. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu ada karena dia terjangkau oleh panca indera, sementara Allah tidak terjangkau oleh panca indera, berarti Allah nggak ada dong kalau begitu. Itu jawaban salah. Kita mengatakan Allah ada bukan karena dia terlihat, dan memang dia tidak akan bisa terlihat karena dia tidak terbatas. Kita mengatakan Allah ada, saya ulangi, bukan karena dia bisa dijangkau oleh panca indera. Kita mengatakan dia ada karena ada dampaknya. Ada dampaknya. Jadi begini Pak, ini sesuatu ini kita katakan ada karena dia bisa memberikan dampak. Kalau saya pukulkan ke tangan begini nih, ceplok, kerasa kan dampaknya. Berarti dia ada. Bukan karena dia terlihat, ya dia terlihat, betul terlihat. Tapi yang menjadikan dia ada itu bukan keterlihatan, tapi karena sesuatu ini punya kenyataan. Dalam bahasa Arabnya itu tahakkuk. Tahakkuk itu artinya kenyataan, real, punya realitas. Bahasa akademisnya, bahasa orang kampusnya punya realitas, punya kenyataan. Sebagai bukti bahwa dia nyata, dia bisa memberikan dampak. Tuh, tangan kita ini real ada, karena dia bisa memberikan dampak. Saya pukul meja, tuh terlahir dampak. Di sesuatu yang ada itu bisa memberikan dampak pada sesuatu yang lain, bisa memberikan athar gitu ya. Athar itu artinya dampak. Dia itu nyata, punya kenyataan, dan bisa memberikan dampak. Allah itu dikatakan ada, saya ulangi, bukan karena dia terlihat, tapi karena kita menyaksikan dampak dari kuasanya, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini adalah bukti atau tanda bahwa yang pencipta itu ada, beneran ada. Gak terlihat, emang gak terlihat. Nah, kenapa ini penting dijelaskan Pak? Karena ada orang di luar sana sampai detik ini, ada orang-orang yang nanya kalau Allah itu ada, di mana adanya katanya. Saya pengen ngelihat. Dulu seorang ilmuwan Laplace dikisahkan dia menerawang luar angkasa, kemudian mencari Tuhan keluar angkasa, dan dia tidak menemukan Tuhan. Ya emang gak bakal ketemu, mau sampai ujung mana juga gak bakal ketemu.
Mau dengan menggunakan penelitian secanggih apapun nggak akan pernah ketemu, karena sejak awal Allah itu bukan sesuatu yang berwujud secara indrawi. Dia tidak dikatakan ada karena terlihat oleh panca indera. Dia dikatakan ada karena dia menjadi sebab utama di balik keterlahiran alam semesta. Alam semesta ini emang harus ada yang buat, harus. Karena kalau alam itu dikatakan ada sekonyong-konyong, akal kita nggak bisa nerima. Saya nggak bisa nerima kalau ada orang bilang buku ini ada dengan dirinya sendiri. Nggak ada yang nulis, nggak ada yang nyetak, nggak ada yang nyusun, mustahil. Handphone ini bisa beroperasi dengan dirinya sendiri tanpa ada yang buat, mustahil. Alam semesta. Jadi kalau barang yang sederhana, yang remeh-temeh aja kita yakini pembuatnya, tentu di balik alam semesta ini lebih-lebih lagi dia pasti ada pembuatnya, meskipun tidak terlihat dan terjangkau oleh panca indera. Jadi sesuatu itu dikatakan ada bukan karena dia terlihat, terdengar atau bisa terakses oleh panca indera, tetapi kalau dia punya kenyataan. Dia punya kenyataan dan dia bisa memberikan dampak. Allah kita katakan ada karena ada dampak yang kita saksikan, yaitu alam semesta. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Berarti ada yang mengadakan, dan itulah Tuhan dalam bahasa agama kita. Itu satu. Kemudian tidak kalah penting Pak, sekarang saya akan lebih fokus untuk mengulas satu sifat. Ya, sifat ini kita kenal dengan sifat qudrah. Mungkin di sini sudah ada ya, yang mengajarkan ilmu akidah udah ada kan? Udah ada. Wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Mungkin kita akan membahas dua sifat, wahdaniyah dan qudrah, dan kesalahpahaman seputar ini. Baik. Qudrah, Allah itu punya kuasa Pak. Para ulama muslim menjelaskan bahwa kuasa Allah, perhatikan, saya ngejelasin pelan-pelan. Kuasa Allah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, yang contingent being, bahasa orang kampusnya contingent being, mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin. Apa itu mungkin? Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kayak apa contohnya? Kayak alam ini dengan segala isinya. Bapak itu nggak harus ada di dunia ini, juga nggak harus tiada. Dibilang harus ada enggak, dibilang harus tiada juga enggak. Ya terus apa? Ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dan sekarang ada, berarti akan ada yang mengadakan. Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Manakala yang ini ada, pasti ada sebab di baliknya. Jadi alam ini dalam bahasa ilmu akidah disebut sebagai sesuatu yang mungkin, yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bumi ini, bumi yang kita pijak sekarang ini, Allah itu harus gak menciptakan bumi ini? Gak harus. Harus gak dia meniadakan bumi ini? Gak harus juga. Artinya apa berarti kalau begitu wujud bumi ini? Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Nah, semua hal yang tergolong sebagai mungkin ini, kalau dia ada, pasti ada sebabnya. Ada kebakaran di luar sana Pak, nauzubillah ya, seandainya ada kebakaran. Kebakaran itu sesuatu yang mungkin, gak harus ada, gak harus tiada. Bisa jadi ada, bisa jadi gak ada. Dia ada beneran. Itu langsung akal kita akan bertanya, apa sebab dibalik itu? Apa sebab dibalik kebakaran itu? Bapak sakit, menderita penyakit diabetes, apa asam urat, apa jantung, pasti pergi ke dokter. Kenapa kita pergi ke dokter? Karena kita yakin bahwa dibalik penyakit ini ada sebabnya. Itu logika normal. Logika normal kita melihat kalau ada sesuatu mungkin, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, pasti ada yang mengadakan, pasti ada sebabnya. Dalam ilmu akidah Islam yang menjadi penyebab utama, garis bawahi, penyebab utama, karena dengan mengatakan Allah sebagai penyebab utama, kita tidak menafikan sebab-sebab alamiah di alam semesta. Sakit sembuh gara-gara minum obat. Tuh, ada hubungan antara obat dengan hilangnya penyakit. Kita nggak menafikan. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi kan bukan berarti kita diam di rumah begitu aja gitu loh. Bukan berarti kita itu nguwirid baca Yasin 30 kali doang kalau sakit.
tetap pergi ke dokter. Orang beriman tuh begitu. Ada Pak orang-orang zaman sekarang yang mengira bahwa ini orang-orang beragama nih karena hanya percaya kepada Tuhan, makanya ilmu pengetahuan tuh nggak maju. Karena bagi mereka dikit-dikit Tuhan aja yang menjadi penyebabnya. Ini seolah-olah kalau kita percaya Tuhan itu menafikan pengakuan akan adanya sebab-sebab alamiah, bahwa obat bisa punya hubungan untuk menyembuhkan, kemudian ada kemiskinan, sebabnya juga kita ada sebab di balik kemiskinan, ada sebab di balik kebodohan. Enggak, bagi orang beragama semuanya Tuhan aja kata yang menentukan. Iya, memang Tuhan yang menentukan semuanya. Tapi itu enggak menafikan pengakuan akan adanya sebab-sebab alamiah. Tuhan itu sebab utamanya. Sebab utamanya. Kalau ada sesuatu tidak ada kemudian ada, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kuasanya.